Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak sekalian, para pecinta ilmu agama, pendamba kebahagiaan kampung akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat teragung, yaitu nikmatul iman wal Islam. Kita berharap semoga nikmat iman dan Islam ini tetap kekal dalam diri kita hingga husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ngaji tentang i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Kita berharap dengan mempelajari ilmu aqaid ini, keimanan kita bertambah lurus dan bertambah. Karena keimanan itu sebuah keyakinan. Keyakinan itu bisa benar, bisa salah. Oleh karenanya kita mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya mayoritas para alim ulama kaum muslimin, akidah sebagaimana yang diyakini oleh para nabi, yang diyakini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ahlu sunnah itu adalah Kanjeng Nabi, wal jamaah itu adalah para sahabat. Kalau kita berkeyakinan sebagaimana keyakinannya Nabi dan para sahabat, tentunya nanti di akhirat pun kita juga akan dikumpulkan beserta mereka. Allahumma amin. Kita lanjutkan halaman 52 ya Pak. Kitab menika halaman 52 tentang Rasul-Rasul, tentang Rasul-Rasul. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam, kaum ahlu sunnah wal jamaah mempercayai sekalian Rasul-Rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kitab-kitab suci kepada manusia. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul Allah itu sedari dulu banyak, sampai 124.000, dan Rasul-Rasul 315 orang. Permulaannya adalah Nabi Adam alaihi salam, dan penutupnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bisa enggak ya setelah Nabi itu ada orang yang usul pengen jadi nabi begitu? Ini kok sejak dulu kok Nabi Muhammad, terus ini perlu ada nabi dari tanah Jawa gitu? Ya jelas enggak bisa. Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi dan rasul lagi, tertutup, enggak ada kesempatan. Jadi sahabat jelas enggak bisa, karena syaratnya sahabat itu harus bertemu dengan nabi. Jadi tabi'in enggak. Tabi'in itu adalah seseorang yang bertemu dengan sahabat. Atba'ut tabi'in adalah orang yang mengikuti tabi'in, pernah bertemu dengan tabi'in. Nah kita ini apa? Ya umat akhir zaman gitu aja. Umat yang berada di akhir zaman. Tapi alhamdulillah masih menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi dan rasul. Beliau adalah nabi penghabisan, nabi akhir zaman. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang wajib diketahui namanya adalah 25 orang. Ya, kita harus tahu ada 25 nabi dan rasul, yaitu yang tersebut dalam Al-Quran saja. Yang lain tidak wajib untuk diketahui, karena memang Allah punya nabi dan rasul yang hanya Allah sajalah yang tahu jumlahnya. Tetapi kita sebagai kaum muslimin paling enggak, bukan hanya paling enggak ya, wajib mengetahui bahwa Allah itu punya 20 nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang 25 orang itu adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasha'na alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 25 orang nabi dan rasul-rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran yang wajib kita percaya adanya dan kita yakin kebenaran ajarannya. Walaupun dalam Quran pada surat As-Saff ayat 6 ada disebutkan bahwa akan ada seorang rasul yang bernama Ahmad, maka yang dimaksud dengan ayat ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamai juga dengan Ahmad. Jadi awas nggih Pak, di antara kita yang punya nama Ahmad jangan ngaku jadi nabi. udah gak bener. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa namanya Muhammad dan ada pula Ahmad. Lihat hadis pada bagian sejarah Ahmadiyah. Di belakang nanti akan ada bab yang bahas mengenai kelompok Ahmadiyah, kelompok yang sesat. Gara-gara namanya Ahmad gitu aja langsung ngaku jadi nabi. Oh, enggak. Menyatakan hal rasul-rasul ini, Tuhan Allah berfirman dalam Al-Quran di antara sebagai berikut. Nah, kalau kita harus meyakini bahwa mereka itu nabi dan rasul itu bagaimana? Ya karena memang yang punya jagat, yang punya alam semesta, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu ini menyatakan mereka itu nabi dan rasul. Ngikut aja gitu. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, anak-anaknya, dan yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak memperbedakan seorang pun di antara mereka dan kami patuh kepadanya. Ini nama-nama
nama-nama nabi tersebut dalam Al-Qur'anul Karim. Kita beriman mereka itu nabi, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu ya nabi. Awas, jangan ekstrim, kebablasan. Orang kafir menganggap Isa Tuhan. Orang Nasrani mengatakan mereka tuh Tuhan. Kemudian bagaimana pendapat orang Islam? Percaya enggak? Ya enggak percaya. Enggak percaya kalau Isa Tuhan, tetapi percaya kalau Isa itu adalah Nabiullah, gitu. Saya ulangi, Nabi Isa itu bagaimana statusnya? Makhluk. Makhluk itu apa? Ciptaan. Kalau Allah itu apa? Khalik, yang menciptakan. Lah, orang-orang Nasrani ngangkat Isa jadi Tuhan karena diangkat dulunya belum Tuhan, sebelumnya belum jadi Tuhan. Karena ada suatu hal, ayo diangkat yuk jadi Tuhan. Nah, ini kan masalah. Nggih, no? Ngangkat Isa jadi Tuhan. Hanya karena apa? Karena Isa punya keistimewaan. Lahirnya tidak sebagaimana umumnya manusia. Ini repot. Dan Nabi Isa itu memang punya mujizatnya itu aneh-aneh begitu. Aneh-aneh. Di antaranya itu bisa mengetahui perkara gaib. Dia bisa menyebutkan tadi kamu makan ini, makan itu dan sebagainya, apa yang di rumah kamu. Menyembuhkan orang yang sakit lepra, orang yang buta disembuhkan, semacam-macam. Akhirnya kebablasan. Kaumnya itu nganggap yang seperti itu adalah kehebatan, kemudian iyalah diangkat jadi Tuhan. Oh, salah. Salah. Makanya Nabi Isa itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla kana yakulanit ta'am, begitu. Jadi Nabi Isa dan Siti Maryam itu diantara sifatnya makan. Makan itu berarti seperti sifatnya manusia yang lain. Nah, jadi perkara itu kalau sama nggak bisa mengungguli. Gimana? Perkara itu kalau sama kaidahnya tidak bisa mengungguli. Kalau unggul berarti nggak sama. Istimewa, ya mungkin masing-masing punya keistimewaan. Laki-laki istimewa daripada perempuan, tetapi perempuan istimewa daripada laki-laki. Tetapi kalau kita ngomong masalah ketuhanan dan kemakhlukan, selain Allah itu makhluk, seperti apapun istimewanya, begitu. Niki bisa dipaham nggih Pak nggih? Nggih, bisa dipaham. Jangan sampai nanti keliru pemahaman, kebablasan, benci. Akidah orang Nasrani nanti kita sentimen sama Nabi Isa. Pokoknya Nabi Isa itu enggak, pokoknya kalau disebut Isa jangan. Loh, bukan begitu. Yang kita enggak benarkan itu adalah keyakinan orang-orang Nasrani yang ngangkat Isa sebagai itu Tuhan. Kalau kepada Isanya sendiri kita beriman bahwa Isa itu adalah nabinya Allah, begitu. Dan lagi firman-Nya Al-An'am ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah alasan yang kami berikan kepada Ibrahim menghadapi kaumnya.
kami tinggikan derajatnya. Siapa yang kami sukai, sesungguhnya Tuhan kamu itu bijaksana dan maha tahu. Ibrahim disebutkan juga dalam Al-An'am ayat 83. Nabi Ibrahim ini mujahadah Pak. Mulai lahir Nabi Ibrahim ini kehidupannya itu penuh dengan cobaan. Masya Allah. Ketika muda juga diuji, ketika tua juga diuji. Ibrahim, makanya saking hebatnya Ibrahim, saking berkahnya Ibrahim, kalau kita sholat itu di antara syariatnya ketika tahiyat akhir membaca apa? Salawat Ibrahim. Kita mohonkan supaya Nabi Muhammad ini mendapatkan sholawat dan keberkahan sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pas tahiyat akhir kita mintakan supaya Nabi mendapatkan sholawat dan keberkahan sebagaimana Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kata para alim ulama, kalau pengen keluarganya berkah banyak membaca sholawat ini. Gitu. Jadi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja silahkan baca apa? Sholawat Ibrahim niki. Biar barokah. Ya enggak barokah bagaimana? Subhanallah. Nabi Ibrahim ini la quwata illa billah. Keluarganya barokah. Keluarganya barokah. Wujud keberkahan keluarga beliau sampai Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun keturunan Nabi Ibrahim. Keluarganya berkah. Tempat-tempat yang disinggahi berkah. Subhanallah. Nabi Ibrahim ketika itu berada di Babylon, dekat sungai Dajlah. Kehidupannya gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kartora harjo, enak. Kemudian tahu-tahu diperintah untuk pindah ke Makkah Al-Mukarramah dengan membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sampai di sana diletakkan gitu aja, tinggal pergi. Loh ya Siti Hajar ya manusiawi no iki karepe piye. Wah, diajak ke sini, ditinggal di padang Sahara kering kerontang, padahal sebelumnya itu dalam kehidupan yang sangat indah, subur, makmur. Akhirnya Siti Hajar ngejar Ibrahim. Ibrahim, iki piye iki kok ditinggal kami sendirian di sini, gimana ini? Ditoleh tok, alah makhluk, tinggal pergi. Kejar lagi. Ibrahim, gimana ini? Kamu meninggalkan kami di sini. Diam saja. Terus sampai ketiga kalinya, Ibrahim, apakah Allah memerintahkan ini? Ibrahim hanya isyarah yang maknanya iya. Maka Siti Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu, kalau ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tinggal pergi begitu, tawakal. Kalau itu perintah dilaksanakan, pasti di balik itu ada barokah kebaikan-kebaikan.
benar ya tetap manusiawi lagi yo. A'rad basyariyah, sifat kemanusiaan. Siti Hajar sudah tidak bisa memberikan minum kepada anaknya, nggak ada air. Anaknya Ismail nangis, lari ke sana kemari, cari apa? Cari air, nggak ada sumber air. Lari dari Bukit Sofa ke Marwa, ke Sofa lagi ke Marwa sampai 7 kali. Akhirnya sekarang menjadi syariat orang kalau umroh atau haji apa? Sa'i. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kalau nggak sa'i, kalau tawaf nggak sa'i, wah itu nanti rukunnya belum sempurna. Akhirnya Nabi Ismail dalam satu riwayat menggedrukkan, memukulkan, menendangkan kakinya ke bumi, tahu-tahu keluar apa? Air. Saking banyaknya air, Siti Hajar bingung, ditutup menggunakan apa? Menggunakan ini pasir, zam. Akhirnya apa? Dinamailah itu sumber air namanya air Zamzam. Yang sekarang airnya dibawa sampai kemana-mana. Ke Indonesia, dijual mahal, barokah. Ini barokahnya keluarga Ibrahim. Bangun Ka'bah. Inna awwala bait wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Barokah niku Pak. Masjidnya masih indah ini. Mungkin kalau warna-warninya ya, ini ada lampu macam-macam dari luar, ada kubahnya. Ka'bah ketika itu ya kubus kotak gitu aja, warna hitam, tetapi sedotannya kuat. Orang seluruh alam itu datang ke sana. Sekarang antri pinten Pak Bedit saat ini? Berapa tahun nunggunya? 30 tahun. Mustafa berapa? Jadi 30 atau 60 tahun Pak orang Indonesia kalau mau ke sana untuk haji. Berapa? 30-40 tahun. Jadi jenengan sekarang umurnya 40 tahun daftar haji, maknanya daftarkan anak cucu, tetap aja daftar Pak. Saking barokahnya mau datang ke sana itu apa? Antri. Itu barokah itu. Barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang enggak disangka-sangka datangnya. Jadi berkah itu tidak ada hubungan dengan fisik. Fisik kayak apapun lek barokah, Ustaz barokah. Walaupun kayak apapun hebatnya, indahnya, digembar-gemborkan kayak apapun, dijunjung, apapun pokoknya. Tapi lek enggak barokah, enggak barokah. Makanya suatu saat ketika Habib Umar datang ke Temboro, itu melihat pondok Temboro seperti itu, masyarakat Temboro seperti itu komentar pertama yang dilontarkan beliau diantaranya adalah, ini muassisnya, pendirinya, cikal bakalnya pondok ini mesti orang ikhlas, begitu. Jadi aneh ya, padahal kerennya itu di zaman akhir, tetapi yang dilihat iki sapa iki sing membangun, iki mesti wong barokah iki, mesti wong ikhlas. Akhirnya datang ke makom, terus doa di sana beliau, masya Allah. Jadi apa-apa itu yang difikirkan barokah enggak? Ngoten. Lek mboten barokah niku mengke ujung-ujungnya ya enggak barokah. Enggak barokah, enggak baik. Banyak enggak barokah, enggak baik. Barokah sedikit banyak baik saja gitu. Ismail sudah agak gede. Ismail sudah agak besar, tahu-tahu turun perintah untuk apa? Disembelih. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Anakku, aku melihat dalam mimpiku ada perintah untuk nyembelih kamu, gimana pendapatmu? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Praktekkan aja Pak,
nggak apa-apa, sembelih aja, sabar aku, bismillah. Disembelih, anaknya nggak mati, tapi malah apa? Dapat wedhus gibas. Akhirnya dari Ismail ini turunlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga barokah ngoten niku, Pak. Tempat-tempat yang dibangun barokah, tempat yang diinjak barokah, keluarganya barokah. Kenapa? Karena Ibrahim ini sungguh-sungguh taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi yang bertauhid, nabi yang berakidah. Dan lagi firman-Nya, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Nih nama-nama mereka lagi disebutkan dalam Al-An'am ayat 83. Dan kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub, masing-masing kami beri pimpinan. Dan sebelum itu kami berikan pimpinan kepada Nuh dan keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Begitulah kami memberi opah bagi orang-orang yang membuat kebajikan. Ya Rabb. Pak, kalau Pak pengen jadi nabi, mboten sakit, Pak. Nggak usah bercita-cita jadi nabi, bercita-citalah jadi umat yang solih, yang takwa, yang taat, ikut perintah, jauhi larangan, kelak barokah. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Al-An'am di 85-86. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas termasuk orang yang baik-baik, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut semuanya kami berikan kelebihan dari sekalian makhluk. Al-An'am 58-56. Semua yang tersebut di atas sudah 18 orang jumlahnya. Yang 7 lagi ialah yang tersebut dalam firman-firman-Nya sebagai di bawah ini. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ali Imran 33. Bahwasanya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi sekalian alam. Yang dimaksud dengan keluarga Ibrahim di sini ialah di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim juga. Yang dimaksud dengan keluarga Imran ialah Nabi Isa alaihi salam. Karena beliau adalah anak Siti Maryam, sedang Siti Maryam adalah anak dari Imran bin Yashim. Ini kalau pengen keterangan dari kitab Ibnu Katsir juz 1 halaman 358. Siti Maryam juga keren tuh. Siti Maryam juga keren. Tapi Maryam ini bukan nabi nggih. Ya, gitu. Ini penting, Pak. Jadi di rumah-rumah kita bagus kita bacakan cerita-cerita Nabi begitu. Anak-anak itu penting dongengnya itu rene le. Ngelumpuh otak bacakan kisah Nabi. Keren ini. Nah, begitu ceritakan. Jadi pada suatu hari anak biar dengarkan gitu. Ya agak kuno-kuno gitu loh, Pak. Dulu kan kita nggih pernah kalau mau tidur apa di nina bubukkan oleh bapak ibu kita cerita yang aneh-aneh. Lah sekarang mari kita ceritakan
dengan ceritanya para nabi, para rasul, para wali-wali gitu. Biar mereka itu menjadikan idamannya itu adalah orang-orang soleh. Wong masalahnya otak, hati kita itu tersuasana oleh apa yang kita lihat, kita dengarkan, kita ucapkan, kita sentuh. Maka informasi yang masuk ke otak, masuk ke hati itu harus dijaga betul. Sumbernya mata. Wes toh. Gitu. Yang sering kita lihat apa, itulah yang akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Yang sering kita dengar apa, itulah yang akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Yang sering kita ucapkan apa, itulah yang akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Yang sering kita sentuh apa, itulah yang akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Yang sering kita cium, kita bau, ya itu pun masuk. Soto, daging, ayam. Namanya pancain indera. Bener nggih? 5 1 2 3 4 5. Iya. Maka penting kita ajarkan anak-anak kita perkara yang baik, kita kenalkan gitu. Dan kalau kita mengenalkan anak kita kepada agama itu, rasakan mereka itu aset. Kalau kita mati, anak-anak kita inilah yang akan meneruskan keimanan kita. Kita sebagai orang beriman gitu, kita dakwah ke sana kemari, ngajak orang takwa, ngajak orang taat, ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa, ayo haji. Anak kita ini termasuk orang yang akan meneruskan perjuangan kita. Jangan dibiarkan, jangan. Kalau kita ini memperhatikan orang lain, anak kita lebih daripada itu, harus lebih dapat menu yang istimewa seharusnya. Ma ta'buduna min ba'di. Gitu. Orang-orang soleh itu kalau mau wafat, nduk, nanti kalau aku mati, bapak mati, yang kamu sembah siapa? Salatmu jek madhep ngulon ora? Nah, niki penting. Niki penting. Coba aja ditanya itu teman-teman kita atau yang punya bawahan, karyawan-karyawan kita, sekali-kali tanya, "Dek, sampean ngerti apal enggak rukun Islam?" Nanti khawatir enggak tahu. Coba antum rukun iman masih hafal enggak? Gitu. Coba Fatihahmu bener apa salah? Enggak apa-apa Pak begitu itu. Biar apa? Biar nanti di akhirat kita ini kalau ditanya pangeran itu bisa jawab. Aku pernah dakwah, ya Allah, tak suruh baca Fatihah belum bisa, akhirnya terus akon ngapal nih. Kan lumayan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau pimpin satu negara ditanya tentang kenegaraannya. Satu kota nggih, kota tersebut. Kita orang tua ya ditanya mengenai anak istri kita gitu. Nah, diri kita sendiri akan ditanya mengenai kepemimpinan kita terhadap diri kita sendiri. Dan lebih dulu mana renovasi pembangunan Ka'bah dan perintah penyembelihan? Waduh, ini harus membaca dulu Mbah. Nah, ini nggak hafal saya. Nanti tak baca dulu ya Mbah. Nanti kalau sudah ketemu tak sampaikan. Semoga ketemu. PR. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim pernah punya sebuah peristiwa nyembelih anaknya, terus juga punya peristiwa membangun Ka'bah, sehingga saat ini masih ada namanya Maqam Ibrahim. Apa? Maqam Ibrahim itu adalah batu
tempat pijaan Nabi Ibrahim yang dalam kitab sejarah katanya itu bisa terbang tuh, kayak lift ini terbang gitu. Hijr Ismail itu bangunan yang hanya separuh gitu nggih niku Mbah Yai dulu pernah menceritakan itu, para sejarawan mengatakan itu dulu ya tempat nambatkan kambingnya Nabi Ismail. Nah, gitu. Itu termasuk Ka'bah. Sehingga kalau ketika pas tawaf harus apa? Harus melebihi itu gitu. Sehingga Kiai Uzair dulu sering menyampaikan pentingnya dakwah. Itu loh. Pentingnya dakwah itu apa? Yaitu Hijr Ismail itu dulu tempat penambatan kambingnya Nabi Ismail. Kandang kambing, karena ada dakwah maka seperti saat ini Mekah Al-Mukarramah tempat orang berkumpul, orang Islam. Kandang kambing gara-gara ada dakwah jadi masjid ya, kata Kiai. Tetapi masjid kalau nggak ada dakwah bisa jadi kandang kambing gitu kata Kiai Uzair. Ajib. Yeah. Yeah. Sebelumnya sampun wonten. Nggih. Waduh, ini bab Ka'bah ini belum persiapan. Bukannya belum persiapan, belum pernah baca sampai detail saya. Tak carikan referensi, semoga dapat ya Pak. Itu kapan pembangunan Ka'bah mulainya, kemudian renovasi berapa kali. Seperti itu. Ini nanti ada bab tersendiri. Bagusnya aja lah, tak ceritakan pertemuan berikutnya ben sampean mau datang. Nanti kalau tak share di grup keenakan itu macane karo turu. Jen gak dibaca. Ya wis. Gitu. Tapi kalau datang ini kan bisa nanti mendengarkan insyaallah. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu pun juga pernah terjadi renovasi Ka'bah. Terus bingung ketika akan menaikkan Hajar Aswad, ini bagaimana? Mereka bermusyawarah siapa yang paling cepat berada di suatu tempat, itulah nanti yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata Nabi di situ. Maka Nabi pun juga hikmah, seluruh kabilah dipanggil, suruh bawa selendang, di 4 penjuru disuruh megang, kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah, ayo diangkat bareng-bareng. Jadi tidak pilih kasih, itu seperti itu bijaksananya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya sudah ada, karena direnovasi kan nggih. Karena direnovasi pemugaran begitu. Gimana? Nggih. Bareng jadi gitu. Ada yang mengatakan itu adalah batu surga, dulu warnanya putih, dicium, didemok menungso, akeh dosa dadi ini menjadi hitam, wallahu a'lam. Sampai Sayyidina Umar pun mencium Hajar Aswad dengan mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, engkau ini adalah makhluk. Andaikan aku tidak melihat Nabi pernah menciummu, aku pun tidak akan menciummu." Seperti itu akidahnya Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Bagus juga ya, mungkin nanti kapan-kapan kita bacakan kitab sejarah atau nih, kitab sejarah. Insyaallah. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad diutus saudaranya yaitu Hud, Nabi Hud itu tersebut dalam Al-A'raf ayat 65. Wa ila Samud akhahum Shalihah, Hud 61, dan kepada kaum Samud diutus saudaranya yaitu Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, dan kepada orang
Madyan, diutus saudaranya yaitu Syuaib. Dan lagi firman-Nya, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan Ismail, Idris, Zulkifli, semuanya orang yang sabar. Ma kana Muhammadun aba'a ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapa dari seorang pun laki-laki di antara kamu, tetapi ia Rasulullah dan akhir dari nabi-nabi. Itulah 25 orang nabi dan rasul yang wajib dipercayai oleh setiap orang mukmin yang tersebut dalam kitab suci Al-Quran. Banyak nabi-nabi dan banyak rasul-rasul yang lain sedari dulu yang diutus oleh Tuhan untuk sesuatu kaum atau sesuatu bangsa, tetapi tidak dikabarkan kepada kita di dalam Al-Quran secara terperinci. Maka karena itu kita tidak wajib mencari dan menelitinya satu persatu. Dalam hal ini Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum alaik. Dan beberapa rasul yang terdahulu ada yang kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, dan ada pula rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nanti mungkin kita akan baca banyak kitab-kitab yang di situ ada cerita Bani Israel, di sana ada nabi begini, cerita nabi yang aneh begitu, kisah yang takjub begitu. Bagaimana mengenai kisah-kisah Bani Israel? Nggak apa-apa kita ceritakan, tetapi hanya sebagai penyemangat amal atau sebagai pemberi nasihat ancaman, nggak apa-apa, tapi bukan sampai ke derajat digunakan dalil sebuah hukum syariat. Begitu. Dipersilahkan kalau pengen baca-baca, itu malah aneh-aneh itu cerita Bani Israel, An-Nawadir, perkara yang aneh-aneh banyak di kalangan kisah Bani Israel. Dan para nabi, para rasul yang seperti itu, mereka pede, Pak. Jadi percaya diri betul ketika mereka menyampaikan, aku ini rasul, walakinni rasulun mir rabbil alamin. Bukan malu-malu, enggak. Aku ini rasul dari Tuhan semesta alam. Aku ini diperintah untuk mendakwahi kalian. Aku ini membawa syariat. Oh begitu. Karena memang benar-benar mereka itu nabi dan rasul. Nah, akhirnya umatnya percaya. Karena apa? Mereka diberikan bekal, yaitu apa? Berupa mukjizat. Mukjizat ini sebuah keanehan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul untuk membenarkan mengenai apa yang ia sampaikan. Tanda bukti bahwa aku ini nabi dan rasul. Nah, begitu. Ada juga yang memiliki rembesan-rembesan hal-hal yang khariqul adah, luar biasa begitu, yang diberikan kepada selain nabi dan rasul, yaitu disebutnya para wali, mbah-mbah wali. Itu juga punya perkara yang luar biasa. Gimana Pak? Kita pengen punya aneh-aneh begitu? Nggak usah, kita taat saja. Aneh datang atau nggak datang nggak masalah, yang penting kita taat. Gitu. Di antara ciri wali punya keramat, nah gitu. Tetapi tidak semua yang wali itu tampak keramatnya, mboten. Terkadang tuh ada orang yang kayaknya biasa saja, ya bukan ustadz, bukan kiai, bukan imam masjid,
bukan ulama. Sepertinya begitu di kalangan umum, tapi ternyata dia punya amalan yang muqarrab, yang mendekat, yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Melalui wiritannya mungkin, melalui sholat malamnya mungkin, mulai sedekahnya mungkin, melalui cintanya pada umat mungkin, melalui doanya mungkin, banyak sekali hal-hal yang menjadikan orang itu dekat kepada Allah. Makanya kita nggak boleh memandang sebelah mata kepada siapapun, karena ada potensi orang Islam itu semuanya jadi wali begitu. Wa man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyakiti kekasihku, waliku, oh dia ngajak perang aku. Nah, kita nggak tahu walinya Allah di muka bumi ini siapa. Wallahu waliyul mu'minin. Ya udah, setiap orang beriman adalah wali ini Gusti Allah. Maka kita berusaha jangan menyakitkan hati saudara muslim. Walau tingkat kewaliannya itu beda-beda. Terang dalam ayat ini bahwa ada rasul-rasul yang dikabarkan kepada Nabi dalam Al-Quran, dan ada pula yang tidak dikabarkan. Yang wajib dikenal secara terperinci adalah rasul yang 25 yang tersebut namanya dalam Al-Quran. Yang lain cukup dengan diyakini bahwa ada banyak gitu. Tetapi ingat, setelah Nabi dan Rasul, setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Kita nggak boleh GR. Nanti aku ternyata engkau aku nabi. Mboten. Enggak ada nggih? Enggak ada. Jadi jangan engkau sanoke aku tahu ngimpi ngono terus aku sakne rasul. Mboten. Wis mboten. Wali mungkin ya wis dibuka pendaftaran, ya ta? Ya wis wae ngono kuwi ae. Nggih. Mboten napa-napa, Pak. Kita niki daftar dadi wali wonten saged. Mboten napa-napa. Piye daftare? Yes, ngamal sing tenanan, towa atau sing tenanan ngoten mawon. Ben nyapa? Ben ridho, ben diridhoni Gusti Allah. Ora kok ben oleh keramat mboten. Keramat niku bonus niku efek samping ngoten mawon. Napa? Efek samping keramat niku wis. Ora ketok ya ora masalah keramat, sing penting kula dadi wali Gusti. Teng pundi-pundi merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa diperhatikan Allah, kula dadi wali. Orang maksiat itu kenapa toh? Itu pasti nggak merasa dilihat Allah, nggak merasa didengar Allah, nggak merasa diperhatikan Allah. Rumangsane Allah ini nggak perso. Allah mboten sare. Mesti niku. Kok ujug-ujug salat niku mboten tertata ngoten niku mesti lali karo pangeran. Gampang mawon niku. Pak amalan itu tidak tertata, oh mesti niki ada masalah mengenai keimanan. Nah, begitu. Dan sebagaimana caranya? Ya dikumpul lagi, mulailah. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi ziyadatil amal, yanqus bi ma'asillah. Jadi amal itu, iman itu naik dan turun. Iman itu gimana? Naik dan turun. Bagaimana naiknya itu? Dengan tambah amal. Perbanyak amal saja, itu bisa meningkatkan iman. Bagaimana turunnya? Dengan kita maksiat kepada Allah. Pokoknya kalau kita semakin banyak maksiat kepada Allah, semakin tidak memperhatikan perintah-perintahnya, itu iman kita nurun. Segitu aja. Kalau jenengan semakin banyak beramal, jenis amal apapun jenengan amalkan, wah ini kayaknya aku ini tambah imanku, begitu.
karena Allah. Oke, ada yang tanya Pak sampai di sini? Dalam ayat ini dapat dipetik pengetahuan bahwa yang dikabarkan namanya dalam Quran itu semuanya selain Nabi juga seorang Rasul. Karena dalam ayat ini nyata dikatakan Rasul-Rasul. Jadi fatwa yang mengatakan bahwa Adam bukan Rasul, bahwa Zulkifli bukan Rasul, bahwa Ilyas bukan Rasul, itu tidak dihiraukan, nggak benar itu, karena bertentangan dengan ayat ini. Kesimpulannya, yang 25 orang itu adalah Nabi dan Rasul. Sekarang sampailah kita membicarakan tentang sifat-sifat Rasul, yaitu sifat yang wajib mesti ada pada Rasul, ada 4, dan yang mustahil ada 4, nanti ada yang jaiz ada 1. Nggih, Pak. Nggih. Oh, iya, betul. Bener ini. Saya pernah dengar juga orang akhir zaman mengatakan ramai gitu. Ini mukjizat. Nggih. Niku salah penamaan. Jadi kalau perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau kepada para wali namanya keramat, karomah. Keramat bahasa Jawa ya, karomah. Karomah kemuliaan. Kalau yang diberikan kepada kaum muslimin pada umumnya itu para ulama sering menyebutnya maunah. Maunah apa? Pertolongan. Ada lagi tadi diberikan kepada musuh-musuh Allah, diberikan kepada orang-orang fasik, diberikan kepada orang-orang kafir, aneh-aneh, bisa bini, itu namanya adalah istidraj. Apa? Istidraj, penglulu, pembiaran, ngelulu, apa ya? Nah, Pak, penglulu, diujo, dibiarkan supaya lebih jauh dalam perjalanannya yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan begitu, kayak anak kecil naik sepeda toh, baru bisa naik sepeda, kemudian lepas tangan, lupa apa aku bisa, woi jangan nanti jatuh, enggak wah lupa, masya Allah, ya wes terus noleh neng tengah dalan. Teruskan, saya diperbolehkan oleh bapak saya untuk naik sepeda kenceng-kenceng, lepas tangan di tengah jalan, yes, dapat izin dari bapak. Ini kan nggak pinter, namanya apa ini? Ini dibiarkan untuk dilulu, nanti biar celaka. Gimana? Dilulu dalam kebaikan, iya begitu. Biasanya itu apa ya, bukan kebaikan tetapi itu hal-hal yang istimewa, keistimewaan. Contoh ya, misalkan maaf orang kafir gitu aja lah, orang kafir kemudian dia menurut pendapat orang sekarang dia itu sakti, misalkan begitu ya, seperti bisa begini, bisa begitu, dapat keanehan begini, begitu, masyhur, kemudian fasilitas terpenuhi. Itu kan kayak keren ini langsung sembuh, ini langsung begini, langsung begitu, langsung jalan, langsung apa, langsung begitu. Padahal dia orang kafir. Nah, itu kan begitu. Kalau itu dianggap kebaikan, ya kebaikan yang menjerumuskan begitu. Tapi kalau orang Islam dipermudahkan urusannya, ini kok tahajud kok bisa, biasanya itu cuma
8 ini kok bisa menjadi 20 rakaat ini? Wah, itu namanya pertolongan Allah itu. Nah, ini biasanya senang kemis saja, ini kok tambah ayamul bait juga bisa senang puasa ini. Oh, gitu. Jadi nggak boleh ya Pak, jangan dikatakan sebagai mukjizat. Ya kalau itu orang soleh, katakanlah itu karomah, begitu aja. Oh itu wah keramat itu. Dan kita santai saja, jangan enggak Pak, masa itu keramat, wong dia itu ya enggak soleh amat, tapi kan soleh. Iya, ya katakan aja keramat. Kita ini salah husnudon kok salah, nggak apa-apa. Tapi lek suudzon salah itu bahaya. Wis suudzon ternyata dia orang baik. Kita nganggap dia orang baik padahal jelek, nggak apa-apa. Kita dapat pahala. Tapi kalau kita itu mengatakan, oh dia itu orang jelek padahal dia itu baik, waduh, itu sudah fitnah jadinya. Gitu. Dan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi keistiqomahan sebuah amal kebaikan itu lebih baik daripada ribuan keramat. Keramat-keramat yang Allah berikan kepada wali, bisa terbang, bisa itu kehebatan. Tetapi pada seorang hamba dalam beramal agama bisa istiqomah, wah itu lebih baik lagi. Kenapa? Mananya orang yang istiqomah dalam amal itu dia meniatkan amalannya itu mau diteruskan sampai hari kiamat. Kok dia mati pun itu husnul khotimah. Mananya bagaimana? Ini andaikan dia nggak mati terus beramal dia, ya hanya karena mati saja nggak bisa amal. Nah gitu. Makanya yang kita cari bukan keramat, tetapi yang kita cari adalah istiqomah. Wa ya ayyuhal murid utlubil istiqomah wala tatlubil karamah. Wahai para santri, carilah keistiqomahan dalam amal dan janganlah mencari keramat. Khawatirnya itu bukan keramat tapi istidraj, penglulu tadi itu. Begitu ya Pak? Cukup? Ada lagi yang ditanyakan? Alhamdulillah. Semoga obrolan kita ini bermanfaat, kita diberikan istiqomah. Yang seperti ini Pak, niatkan aja istiqomah. Niatkan aja istiqomah. Adapun nanti pas hari Sabtu ada halangan, wah itu hal lain. Tetapi kalau sudah niat istiqomah, niat istiqomah amal itu sampai kapan toh? Apa sampai Sabtu depan? Tidak, sampai mati. Ya kalau matinya nanti sore ya hanya nanti nggak lama kok, nggak lama. Kita taat itu tidak sampai pokoknya kita siap untuk istiqomah taat sampai akhir hayat. Itu seberapa lama? Ya hanya sampai mati gitu aja. Kalau matinya minggu depan berarti satu minggu. Matinya nanti ya sampai nanti. Tapi santai Pak, kematian gak usah dicari, mati santai aja. Yang penting istiqomah. La ilaha illallah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga obrolan kita ini, taklim kita ini menambahkan kesemangatan, keinginan kita, sehingga semakin hari kita semakin layak diaku sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.